Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'da. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Baharudin Katepal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat semuanya nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat badan kita, sehat rohani kita, sehat duitnya juga. Amin ya rabbal alamin. Yang paling penting mudah-mudahan kita ini tergolong hamba-hamba Allah yang senang sholat, bukan senep sholat. Jadi yang senang sholat. Jadi ada orang itu tadi malam sudah tahajud, sudah sholat duha, sudah rawatib, sudah masih tanya lagi ada sholat sunnah yang lain Pak Ustaz. Masih ada yang senang sholat. Alhamdulillah. Tapi ada orang itu urusan sholat wajib saja keteter-teter, gitu kan? Masya Allah. Jadi kalau kita dibandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu selisih dengan kita cuma sedikit. Kalau Nabi sedikit-sedikit sholat, kita sholatnya cuma sedikit, gitu kan? Nabi sedikit-sedikit zikir, kita zikirnya cuma sedikit. Nah, kajian siang ini saya akan menyampaikan tentang tematik hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan sholat sunnah, dan sholat sunnah itu mana yang afdol dikerjakan, di rumah atau di masjid? Karena ada yang rancu di sini. Rancu dalam arti pemahaman orang-orang awam. Kita kembali kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi telah menegaskan, "Sallu ayyuhan nas fi buyutikum, fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah." Riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya, wahai manusia, salatlah kalian, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Ini hebat. Pertama, Nabi mendorong setiap orang itu punya tempat tinggal, punya rumah. Dorongannya luar biasa. Bagaimana saya hidup punya rumah, sehingga di rumah itu ada dipakai untuk sholat, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi menegaskan, fa inna afdalas shalah salatul mar'i fi baitihi. Sebaik-baik sholat seseorang itu adalah sholat di rumah, itu yang paling baik. Illal maktubah, kecuali sholat-sholat fardu. Dari sini diberi pengertian bahwa sholat fardu itu lebih utama di masjid. Alhamdulillah, panjenengan zuhur ini datang ke masjid, tapi belum jaminan dengan pulang ke rumahnya masing-masing terus ke masjid maghribnya, isyanya. Suka memantaskan di rumah, masih capek di rumah aja. Padahal sholat yang paling baik bagi seorang mukmin yaitu sholat fardu di rumah. Tapi sholat sunnah, sholat fardu di masjid. Tapi kalau sholat sunnah di rumah, itu yang utama, yang afdal. Kemudian bahasa afdal ini bukan memiliki mafhum mukhalafah, bukan memiliki pemahaman terbalik. Misalkan sholat ini lebih baik di masjid lalu dikerjakan di rumah, berarti di rumah makruh. Tidak. Orang yang sudah sholat nilainya baik, setelah baik ada yang lebih baik. Jadi kalau nanti penjelasannya yang lebih baik di rumah tapi dikerjakan jadi masjid, di masjid lebih baik, di rumah baik, gitu ya. Jadi bukan di rumah tidak baik. Jangan salah, gitu kan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikut, idza qada ahadukum salatahu fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban minas shalah fa inna Allah ja'ilun fi baitihi
jadikanlah untuk rumahnya bagian dari sholatnya. Jadi ketika sholat fardu di masjid selesai, maka sisakan sholat sunnah berikutnya di masjid. Kemudian di riwayat Ahmad, Imam Ahmad, "Shallu fi buyutikum." Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Ingat sekali lagi, bukan salat fardu ya. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian, salat-salat sunnah. Kata baik itu aja. Wala taj'aluha 'alaikum qubura. Jangan jadikan rumahmu atau rumah kalian itu sepi seperti kuburan. Nah, kuburan itu masih lumayan deh. Mungkin yang ada tradisi kemis malam Jumat atau yang hari Jumat menjelang puasa hari raya didatangin rame. Tapi kan ada makam-makam atau kuburan saudara kita yang terpencil jauh, bahkan tidak pernah kita datang, tidak pernah kita berziarah, sepi. Jangan jadikan rumah itu seperti kuburan. Zayyinul Qur'ana biqira'atil Qur'an wassalah. Jadikan rumahmu itu, hiasi rumahmu itu dengan bacaan Al-Quran dan sholat sunnah. Jadi kita punya rumah itu kendaraan, Pak. Jadikan dia kendaraan akhirat. Karena rumah-rumah kita yang di dalamnya ada sholat, rumah-rumah kita yang di dalamnya ada bacaan Al-Quran, itu akan menjadikan berkah. Isi rumah itu jadi berkah. Nah, ini tentang anjuran sholat di rumah. Lalu berikutnya riwayat Muslim, Allah tu sholatun hatta natakallama au nakhruja. Janganlah kalian menyambung satu sholat dengan sholat yang lain sebelum kita berbicara atau pindah dari tempat sholat. Habis sholat zuhur, jangan langsung berdiri lagi sholat zuhur di tempat itu. Sholat sunnah ba'diyah zuhur di tempat itu. Paling tidak kita bergeser sejenak. Makanya ada zikir. Kalau mungkin ada orang dengan tradisi mungkin ngajak salaman, itu sebagai gerakan untuk memutus amalan yang fardu dengan amalan berikutnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah, kan di sini sehingga dia berbicara atau berpindah. Selesai sholat, zikir, katakanlah, habis zikir doa, assalamualaikum, gimana kabarnya? Ajak bicara. Atau mungkin bergeser posisi. Makanya di antara sunnah Rasulullah, kalau seseorang sudah sholat di satu tempat, di satu titik, maka diharapkan tidak sholat berikutnya di titik itu. Bergeserlah ke kanan, ke kiri, ke depan atau ke belakang. Supaya apa? Supaya bumi Allah banyak tempat bersaksi kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Jadi bumi Allah tempat kita pijak, tempat kita amal soleh, tempat kita zikir, tempat kita doa, tempat kita sholat. Liyuraw a'malahum. Nanti di hadapan Allah mereka akan memperlihatkan amal-amal kita oleh makhluk Allah di muka bumi ini. Lalu sholat apa yang disunahkan di rumah? Para jamaah yang dimuliakan Allah. Yang pertama, kalau kita dari sisi sholat sunnah kan macam. Ada sholat sunnah qiyamul lail atau tahajud, kan? Ada sholat sunnah mungkin sholat tasbih, ada mungkin sholat taubat, ada mungkin nanti sholat duha, ada mungkin nanti sholat rawatib. Lalu yang dianjurkan di rumah sholat apa? Yang pertama, kalau kita lihat dari hadisnya riwayat At-Tirmidzi, yaitu sholat ba'diyah maghrib. Padahal umumnya kita habis maghrib ada kajian tuh, sehingga ba'diyah maghribnya di masjid. Gak apa-apa.
karena nyambung kegiatan yang lain, nggak masalah. Insya Allah itu pun baik. Karena kajian itu juga, ngaji itu nilai pahalanya sangat tinggi daripada sholatnya itu sendiri. Cuma maksudnya di sini, sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masjidin Bani Abdil Ashhuril Maghriba faqama nas yatanaffaluna faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bihadhihi shalah fil buyut. Jadi habis sholat maghrib itu orang-orang pada sholat ba'diyah maghrib. Kata Nabi, bagimu sholat maghribnya, ba'diyah maghribnya di rumah. Jadi afdal di rumah. Kalau habis maghrib pulang. Tapi kalau habis maghrib mau nyambung isya, ya ba'diyah maghrib di masjid. Itu anjuran pertama. Yang kedua, yaitu termasuk sholat malam. Ibnu Umar berpendapat dengan hadis bahwa sesungguhnya lebih utama mengerjakan sholat sunnah malam hari di rumah daripada dengan sholat sunnah rawatib siang hari. Nah, kalau sholat sunnah, ya sholat sunnah yang malam, yang gelap, itu dianjurkan di rumah. Sholat tahajud, sholat qiyamul lail, sholat witir itu di rumah dianjurkan. Sholat tasbih di rumah dianjurkan. Walaupun tidak dilarang di masjid. Jangan sampai di masjid makruh. Enggak, bukan makruh dan tidak makruh, artinya yang afdol. Itu pun kalau tidak ada nyambung waktu. Yang kedua, apa yang kedua? Yang ketiga dari ba'diyah maghrib, sholat malam itu malam hari. Kalau yang sholat rawatib siang itu di masjid. Nah, termasuk zuhur ini, qobliyah, ba'diyah, zuhur di masjid. Lalu yang ketiga yang dianjurkan di rumah, ba'diyah Jumat. Nah, kita kan masih kerja loh. Jadi habis Jumatan, ba'diyah Jumatnya itu kalau pas libur afdol di rumah 4 rakaat. Tapi kan kita kerja masa pulang gara-gara sholat. Nah, kerja wajib hukumnya kok sholat sunnah. Masa milih wajibnya, milih sunnahnya. Kamu kok langsung pulang sholat ba'diyah Jumat, Pak? Ya kerja nggak apa. Alasan aja itu ya. Masya Allah. Idza shalla ahadakumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an. Siapa yang selesai menunaikan sholat Jumat, maka lakukan sholat setelahnya 4 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim dan dikerjakan di rumah. Boleh di masjid, ya. Lalu sholat sunnah yang afdal di masjid apa? Jadi kajian saya itu bertahap sebenarnya. Ada kajian masalah sholat sunnah rawatib, lalu kajian mengkodok sholat sunnah. Sholat sunnah dikodok. Kita yang wajib aja, yang dulu masa jahiliyah waktu gak sholat itu pokoknya lupa saja gitu kan. Nabi sholat sunnah dikodok. Ada riwayatnya. Nah, cuma kita sekarang sholat sunnah yang dikerjakan di masjid, sholat sunnah yang dikerjakan di rumah. Yang kedua, sholat sunnah yang dikerjakan di masjid apa? Sholat qobliyah. Sholat rawatib qobliyah itu disunahkan di masjid, bukan di rumah. Lah kalau di rumah sopo sing dadi muadzin? Semua di rumah kok nggak maghrib, kok nggak ada yang ngajar? Di rumah semua, gitu kan? Makanya di zaman Nabi itu, masya Allah. Jadi ketika waktu azan maghrib itu para sahabat berlomba untuk mendapatkan dinding tiang masjid untuk mereka sholat di qobliyah maghrib. Ini contohnya qobliyah maghrib. Tapi yang namanya sholat sunnah qobliyah, rawatib qobliyah dianjurkan di masjid. Maka nanti akan ketemu hadis berikutnya, yaitu orang yang mengejar shaf yang pertama. Lau ya'lamuna ma fis shaffil muqaddami lastahamu. Siapa yang tahu, seandainya kalian tahu ada keistimewaan, keutamaan shaf terdepan, maka kalian akan berundi, maka kalian akan merangkak untuk mendapatkannya. Jadi kalau shaf yang pertama itu nilai pahalanya luar biasa. Untuk mendapatkan shaf pertama berarti kan berangkatnya jangan akhir-akhir.
karena akan didahului orang yang datangnya lebih awal. Berarti qobliyahnya itu sebelum qobliyah sudah datang sebelum masuk waktu. Kenapa? Mengejar saf yang pertama. Bahkan dapat salawat dari Allah, dari malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil ula. Allah dan malaikatnya bersolawat untuk orang-orang yang berada di saf yang pertama. Jadi untuk rawatib qobliyah, ya, rawatib 5 waktu, sholat qobliyah 5 waktu, maka dianjurkan di masjid. Ini anjuran datang ke masjid bisa lebih awal. Yang kedua, ba'diyah isya. Tadi kan sholat malam baiknya di rumah, tapi khusus ba'diyah isya ternyata di masjid. Man shallal isya'a fi jama'atin wa shalla 4 raka'atin qabla ay yakhruja minal masjidi kana ka'adli lailatul qadri. Hadis riwayat Imam At-Tabarani di dalam Mu'jam Al-Kabir. Siapa yang sholat isya berjamaah lalu sholat 4 rakaat qabla ay yakhruja minal masjidi, sebelum pulang, sebelum keluar dari masjid. Pertama, sholat isyanya berjamaah di masjid, lalu ba'diyah isya di masjid, baru pulang. Orang yang punya amalan seperti itu, kata Nabi, dia akan mendapatkan nilai pahala seperti orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Masya Allah. Bulan Ramadan ngejar Lailatul Qadar 10 hari yang terakhir, malamnya malam ganjil, capek-capeknya, ngantuk-ngantuknya, kudu melean zikirnya, terus menghadap kepada Allah. Ini selesai isya berjamaah di masjid, melaksanakan 4 rakaat sholat sunnah ba'diyah, pahalanya sama seperti orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Subhanallah. Itu yang dianjurkan di masjid. Lalu sholat rawatib siang hari, ya termasuk qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar siang hari, itu utama di masjid. Hadisnya sudah kita baca tadi. Nah, termasuk sholat duha. Sholat duha itu kan kita kerja, masa di rumah. Termasuk sholat siang hari itu. Nah, termasuk boleh dianjurkan di masjid. Tapi kalau kita libur, ya insya Allah lebih utama di rumah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan penjelasan ini bisa menjadikan kita tidak kebingungan. Nah, kalau tahajud apik di rumah, tapi kalau sudah mepet waktunya menjelang subuh, kalau menjadikan tahajud sampai subuhnya masih di rumah, sementara pengen ke masjid, nanti malah ketinggalan subuhnya, maka hadis yang pertama tadi, datang lebih awal ke masjid lebih utama. Gitu. Jadi sholat di masjid, jadi ada istilahnya, kaidah dari para ulama bahwa mendahulukan sesuatu, ya. Jadi Umar Ibn Khattab, jadi para ulama mengatakan bahwa jangan sampai dalam kaidah dikatakan taqdimu ma laisa lahu badala ala ma lahu badala, mendahulukan maslahat yang tidak memiliki badal daripada maslahat yang memiliki badal. Gara-gara sholat sunnah di rumah, nanti sholat fardu di masjidnya kita terlambat. Maka yang maslahat itu bagaimana kita bisa sholat fardu di masjid dengan tidak terlambat. Jadi mendahulukan ke masjid. Taqdimul fariidhah 'ala nafilah, lebih mengutamakan yang wajib daripada yang sunnah. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini dahulu kiranya tentang pembahasan sholat sunnah yang baiknya dikerjakan di rumah. Maksud saya yang lebih afdal di rumah dan mana yang lebih afdal di masjid. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah taufik, hidayah, kekuatan, sehingga kita menjadi orang-orang yang demen sholat, yang senang sholat, sehingga itu merupakan wasilah kita untuk kemaslahatan, keselamatan hidup kita, dunia dan akhirat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Usikum wa nafsi bittaqwallah wa Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.